Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 15, Beyond Birth, Melampaui Kelahiran, Pra Ajahn Suchat Abhijato, sebuah autobiografi, Wat Yanasang Wararam. Melampaui Kelahiran, Pra Ajahn Suchat Abhijato, judul asli Beyond Birth, penerjemah Yohana, editor Jessica, proofreader Bante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kamathana.com. Wat Yanasang Wararam, Chonburi, Thailand. Email asisten.ajansuchat@gmail.com. Pada video part 15 ini kita masih di bab 7, cahaya bulan dan cahaya bintang. Kita akan mulai dengan subtopik Luangta datang untuk berkunjung. Namun, di halaman sebelum subtopik Luangta datang berkunjung, terdapat 2 buah foto dari Luangta Mahabowa bersama Pra Ajahn Suchat Abhijato. Baiklah, kita mulai melanjutkan video part 15 ini dengan membacakan subtopik Luangta datang untuk berkunjung. Setelah saya datang tinggal di Wat Yan pada akhir tahun 1984, Luangta datang berkunjung hampir setiap tahun. Pada saat itu, Suan Sangdham belum ada, sehingga beliau tinggal di Wat Chonglom di Pattaya, dan beliau selalu datang tanpa pemberitahuan. Akan tetapi, karena saya tidak pernah pergi ke tempat lain, itu tidak masalah. Dalam ingatan saya tentang kunjungan pertama Luangta, beliau sudah memiliki masalah jantung pada saat itu. Sehingga Kun A mengundangnya datang mengunjungi Wat Chonglom untuk menjauh dari para pengunjung dan untuk beristirahat. Beliau ditemani oleh Pra Ajahn Wanchai dan Kun Tai membangun sebuah kuti untuknya. Namun, ketika beliau datang untuk tinggal di sana, tempat itu tidak sedamai yang diharapkan, karena merupakan lahan pertanian, di mana orang-orang memiliki akses yang mudah untuk datang mengunjunginya. Oleh karena itu, untuk menghindari para pengunjung, beliau meminta untuk dibawa menginap di gunung di Wat Yan. Mereka mengantar Luangta ke Wat Yan di sore hari. Beliau ingin tinggal di atas gunung, sehingga saya mengatur agar beliau tinggal di sala. Dengan bantuan dari para biku, kami memberikan Luangta sebuah alas tempat tidur dan kelambu. Luangta memberitahu saya bahwa beliau tidak akan pergi keluar untuk menerima dana makanan keesokan paginya, sehingga saya tidak memberitahu siapapun tentang kedatangannya, mengetahui bahwa beliau tidak ingin diganggu. Setelah pengaturan untuk akomodasi Luangta selesai, saya kembali turun dari gunung ke tempat saya tinggal pada saat itu. Pagi berikutnya, Kun A mengirimkan sebuah mobil van untuk menjemput Luangta. Ketika Luangta kembali ke Wat Chonglom, beliau berkomentar kepada Pra Ajahn Wanchai bahwa tempat di gunung itu damai. Tetapi tempat di bawahnya seperti sebuah pasar. Itu bukan sapaya, bukan lingkungan yang cocok bagi para biku untuk bermeditasi. Kunjungan-kunjungannya yang berikutnya biasanya tidak diumumkan.
Tetapi kami biasanya diberitahu bahwa Luangta akan datang sekitar 1 jam sebelumnya. Saya akan mempersiapkan dan menunggunya di sala. Ketika beliau tiba, beliau pergi ke sala dan saya memberi hormat kepadanya. Kami mengobrol sedikit dan kemudian beliau tidak akan melakukan banyak hal lainnya. Beliau tidak mampir ke wihara utama di bawah. Umat awam yang membangun wihara tersebut adalah murid-murid dari sang raja, dan mereka mengenal Luangta sehingga mereka mencoba mengundangnya untuk tinggal di Watian. Sejauh yang saya ingat, beliau hanya menerima undangan untuk tinggal di bawah selama 1 malam. Ada satu waktu saya diberitahu bahwa beliau akan datang untuk tinggal di Wat Chonglom dan pergi ke sana untuk menyambutnya. Ada juga di lain waktu ketika beliau datang untuk menerima kain hutan selama kegiatan dana jubah untuk penggalangan dana nasional. Di awal kegiatan, saya pergi untuk memberi hormat kepadanya dan berpartisipasi di dalam proses pendanaan uang. Akan tetapi, tidak banyak interaksi atau percakapan dengannya setelah saya memberi hormat. Setelah saya meninggalkan Bantat, saya memiliki banyak kesempatan untuk memberi hormat kepadanya. Oleh karena itu, saya belum kembali ke Wat Pa Bantat sejak tahun 1983. Makna dari Wat Bantat adalah fakta bahwa di sana merupakan sebuah tempat yang damai, di mana ada guru yang mengajari Anda dan membantu Anda memecahkan berbagai masalah. Di halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari Pra Ajahn Suchat Abhijato. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya dengan subtopik "Kamu telah menjalankan latihan dengan baik". Subtopik "Kamu telah menjalankan latihan dengan baik" isinya sepertinya adalah kutipan-kutipan dari Yang Mulia Ajahn Mahaboanyana Sampano. Ada 3 buah kutipan. Baiklah, kita mulai. Tan Suchat berasal dari Pattaya. Tepat setelah dia ditahbiskan, dia datang untuk tinggal di Wat Pa Bantat dan dilatih di sini untuk waktu yang lama. Dia pergi ke Watyana Sangwararam setelah pergi dari sini dan telah berada di sana tanpa pergi kemanapun sampai sekarang. Dia tampaknya sangat disiplin, seseorang dengan landasan dhamma yang kokoh di dalam hatinya. Tempat itu sangat damai, dia pasti sangat ketat dalam menjaga tempat itu, sehingga tidak ada seorang pun, bahkan para pejabat yang bekerja di sana, yang melakukan apapun untuk merusak hutan. Dia pasti telah menjaga hutan dan mempertahankan kondisinya. Selain itu juga, area luar dari hutan telah kehilangan karakter aslinya. Semuanya kacau dan mirip sebuah pasar. Yang Mulia Ajahn Mahaboanyana Sampano. Wihara ini bagus. Dulu saya pergi dan tinggal di sana. Saya pergi sendiri dan meminta untuk diturunkan di sana diam-diam. Saya bahkan tidak membawa mangkuk sedekah bersama saya. Tidak ada yang tahu tentang kunjungan-kunjungan itu. Saya memanggil sebuah mobil dan meminta untuk diturunkan di Watian. Meminta mereka untuk tidak membiarkan siapapun tahu kemana saya pergi. Saya menghabiskan beberapa malam di sana di antara makhluk-makhluk hidup, seperti tupai-tupai, di dalam keheningan dan kesendirian di atas gunung. Tempat ini, di atas gunung Watian, adalah hutan yang sesungguhnya. Tan Suchat juga tinggal di atas gunung ini, di dalam hutan, dan dia telah tinggal di sana sampai sekarang. Sepertinya karakternya memiliki sebuah standar yang tinggi. Yang Mulia Ajahn Mahaboanyana Sampano. Tan Suchat selalu berlatih dhamma dalam kesendirian dan kesederhanaan. Ketika saya pergi untuk mengamatinya tahun lalu, saya menemukannya masih berada di sana mematuhi standar yang sama. Dia sangat sederhana dan menikmati kesendirian. Dia memegang teguh prinsip-prinsip dari para Kruba Ajahn. Ada banyak murid dari Wat Pa Bantat.
Jika mereka mengikuti prinsip-prinsip dari Kruba Ajan, mereka akan merasa bahagia dan damai. Namun, ada juga yang hanya mengikuti sekedarnya. Di dalam garis silsilah Kruba Ajan Man, beliau dianggap sebagai inti. Cabang-cabangnya tersebar di mana-mana. Sekarang sudah memasuki generasi kedua dan ketiga. Saya merasa Tan Sucat mengikuti jalan tersebut dengan sangat baik. Dia berada dalam kesendirian dan tidak tertarik pada hal lain. Oleh karena itu, saya pergi mengunjunginya. Jika dia berubah-ubah dan tidak berpegang teguh pada jalan, saya tidak akan pergi untuk mengunjunginya. Jika seorang biku berlatih dengan baik, saya akan pergi berkunjung. Tidak peduli di mana dia berada. Yang Mulia Ajan Mahaboa Nyana Sampanno. Kita lanjutkan pada halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari Luangta Mahaboa dengan para Ajan Sucat Abijatuh. Kita lanjut dengan subtopik Guru bertanya kepada seorang murid. Hari pagi tanggal 23 April 2008, Luangta Mahaboa pergi untuk mengunjungi pra Ajan Sucat Abijatuh di Wat Yanasang Wararam, Provinsi Chonburi. Pada hari itu, Luangta terlibat dalam pembicaraan dhamma dengan pra Ajan Sucat. Pertanyaan-pertanyaan pada hari itu bukanlah jenis pertanyaan untuk mengklarifikasi masalah tertentu, tetapi adalah jenis pertanyaan untuk mengungkapkan prinsip-prinsip moral dan kebajikan-kebajikan yang ada di dalam orang tersebut. Cara bertanya seperti ini digunakan dengan orang-orang yang beliau yakini. Berikut adalah kutipan dari percakapan tersebut. Luangta, orang-orang di zaman sekarang ini pergi ke hutan beton, bukan hutan yang sesungguhnya. Hutan beton itu menyesakkan. Hutan pepohonan tidaklah begitu. Tinggal di sini seperti ini di antara pepohonan adalah nyaman. Hutan beton selalu bermasalah. Saya biasanya tinggal di pegunungan dan hutan-hutan, sehingga sangat menyenangkan untuk mengunjungi tempat seperti ini. Kemana kamu pergi keluar untuk menerima dana makanan? Pra Ajan Sucat, kami naik kendaraan menuju sebuah desa di tepi laut, Luangta. Luangta, desa terdekat? Pra Ajan Sucat, ya Luangta, sebuah desa di dekat sini. Sebuah mobil datang untuk menjemput kami dan membawa kami ke sana. Luangta, bicaralah, saya hampir tidak dapat mendengar. Telinga ini tuli sekarang. Seseorang dapat berbicara tepat di depan saya, dan saya tidak akan mendengarnya. Belakangan ini, telinga ini adalah sebuah satelit yang mengorbit sangat tinggi. Kata-kata diucapkan, dan saya hampir tidak mendengarnya. Saya datang ke sini untuk berkunjung karena kebetulan saya lewat jalan ini, sehingga saya mengambil kesempatan untuk mengunjungi hutan. Saya berharap bahwa kendaraan kami akan menjadi satu-satunya di sini. Namun, ada cukup banyak kendaraan yang memenuhi tempat parkir. Setelah berkunjung ke sini, mari kita lihat hewan-hewannya. Ada banyak hewan di sini. Awam, Tan Pruek, dalam kurung seorang biku dari Chonburi, ada di sini, Luangta. Luangta, Tan Pruek? Oh, hidung yang bagus. Bahkan anjing-anjing pun tidak dapat bersaing. Satu hal yang baik darinya adalah hidungnya. Tempatnya bagus kemanapun dia pergi. Ayo duduk di sini. Bagaimana bisa hidungmu begitu baik? Datang ke daerah ini, saya tidak melihat seekor anjing pun. Pasti karena hidung para biku itu lebih baik daripada anjing-anjing. Anjing-anjing itu bukan tandingannya dan telah menghindar masuk ke dalam hutan. Mereka yang belum pernah mendengar gaya bicara saya sebelumnya akan merasa gelisah. Tetapi saya merasa nyaman untuk berbicara dengan cara ini. Tan Pruek, bagaimana kamu dapat sampai di sini? Pra Pruek, kakak laki-laki saya membawa saya ke sini.
Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi kuti Anda di Pattaya, Luangta. Luangta, Pattaya? Skamataya? Buang-buang waktu. Bukankah ini Pattaya? Saya sudah melewatinya. Di sini lebih cocok untuk meditasi. Ada 4 atau 5 biku di sini. Udaranya ringan, tidak terlalu berat dari udara hutan, dan Anda dapat mengamati satwa liar. Tinggal di sini adalah kondusif untuk meditasi, bukan? Tempat seperti ini cocok untuk mengikis kilesa-kilesa. Perumahan dan perkotaan menumpuk kilesa-kilesa. Ini adalah tempat untuk membunuh mereka. Biku-biku meditasi harus membunuh kilesa-kilesa. Mereka datang untuk tinggal seperti ini, di dalam hutan, di pegunungan. Sangat sepi di sini pada malam hari. Hanya duduk, seseorang dapat mendengar detak jantungnya. Dup-tap, dup-tap. Setelah seseorang mulai bermeditasi dan memperoleh ketenangan, pikiran masuk ke dalam. Sementara jantung terus berdetak. Dup-tap, dup-tap. Saat tidak duduk bermeditasi, jaga pikiran agar berada di dalam tubuh dan jangan biarkan ia mengembara. Dan seseorang terus-menerus mendengar detak jantung. Ketika berjalan dengan normal, pikiran ada di sini bersama tubuh. Ia mendengar jantung yang berdetak dengan jelas, dan ia tahu kapan jantung menjadi diam. Bahkan ketika pikiran belum sepenuhnya terserap ke dalam keterpusatan. Dup, tap, dup, tap. Lalu ada keheningan. Jantung masih berdetak, tetapi suaranya sudah lenyap. Pikiran telah masuk lebih dalam dan lebih halus dari sebelumnya. Ini adalah keheningan yang sebenarnya. Keheningan total, sampai tidak ada lagi tubuh yang telah menjadi elemen ruang dan sepenuhnya kosong. Duduk saja dengan keseimbangan batin. Kemudian, ketika pikiran menjadi halus sepenuhnya, ia melepaskan segalanya. Tidak ada persepsi tentang tubuh maupun pemiliknya. Baik pikiran maupun tubuh telah menjadi benar-benar kosong. Semua ini dapat dialami melalui meditasi. Ketika pikiran mencapai tahap di mana ia sehalus ini, ia tahu segalanya. Dan ia tahu bahwa ia tidak dapat dihancurkan. Yang ada hanyalah ketenangan pikiran, cemerlang dan memancar dengan agung di dalamnya. Kadang-kadang, ketika saya sedang bermeditasi, pikiran menjadi sekokoh sebuah gunung pada tahap kekosongan. Tahap kekosongan total ini dapat dicapai melalui perenungan terhadap tubuh, dan seseorang melihat bahwa pikiran adalah terpisah dari tubuh. Terdapat kekosongan sepenuhnya. Semua yang ada di dalamnya merupakan pancaran dari kecemerlangan pikiran. Ketakjuban kemudian muncul dalam pikiran yang berseru, "Wow, ini terjadi di dalam pikiran. Bagaimana pikiran saya bisa begitu indah? Hal ini tak terlukiskan." Ia adalah yang mengetahui. Apa yang diketahuinya, ia tahu sepenuhnya. Tidak ada apapun yang tersisa, bahkan si pemilik tubuh yang telah menghilang. Yang ada hanyalah pengetahuan murni. Meskipun pada tahap ini, kilesa-kilesa dan kebodohan batin masih ada, akan tetapi kekosongan itu nyata. Sekarang, ketika kebodohan batin, yang merupakan penyebab kelahiran kembali, telah terputus dan dilenyapkan dari pikiran, kekosongan di dalam tidak akan sama seperti sebelumnya. Ia akan benar-benar kosong. Ini adalah pikiran dari arahat. Seseorang yang telah mengakhiri kilesa-kilesa. Pikiran arahat adalah kosong sepanjang siang dan malam. Masukan sensorik melalui mata, telinga, dan hidung hanya diterima dan dilepaskan.
Tidak ada hal lain selain meditasi yang dapat mengembangkan pikiran menuju kekosongan yang paling halus dan sempurna. Inilah yang disebut citta bhavana. Ketika ia tahu, ia mengetahuinya secara menyeluruh. Ia benar-benar kosong dan tidak ada yang dapat mempengaruhi kekosongannya. Semuanya, tanah, langit, udara, bumi, segalanya kosong. Hanya meditator sejati yang dapat memberitahu Anda semua ini. Anda tidak dapat bermeditasi sedikit saja. Anda harus serius dan mendedikasikan diri Anda untuk berlatih. Maka adalah mungkin untuk membunuh kilesa-kilesa. Membunuh kilesa-kilesa adalah sebuah cita-cita luhur yang membutuhkan usaha yang sepadan untuk melewatinya. Berlatih di pegunungan itu nyaman untuk biku-biku seperti itu. Jangan melibatkan diri Anda dengan orang-orang atau benda-benda. Pengasingan batin mengarah kepada pengasingan fisik, yaitu ketenangan tubuh. Pengasingan fisik mengarah pada pengasingan batin, yaitu ketenangan pikiran. Ketika ketenangan telah mencapai puncaknya, ini yang disebut citta viveka, ketidakmelekatan atau keterpisahan pikiran. Ini adalah pengetahuan yang hanya diketahui oleh meditator sejati, bukan oleh mereka yang tidak bermeditasi. Pikiran makhluk-makhluk di tiga dunia tidak memiliki kedamaian atau ketenangan. Mereka hanya memiliki kilesa-kilesa dan kekacauan yang membara di dalam hati mereka setiap saat. Kilesa-kilesa telah menyatakan kepemilikan atas pikiran mereka dan tidak akan mengalah. Bahkan dengan tumpukan uang dan emas seukuran gunung ini, pikiran orang-orang adalah tempat kilesa-kilesa bersemayam. Hanya citta bhavana yang dapat mengungkap dan mengusir kilesa-kilesa ini. Dari yang paling kasar hingga yang paling halus, sampai tidak ada yang tersisa di dalam pikiran. Ini yang disebut sunyatoloka atau dunia yang kosong. Dunia itu kosong. Artinya, pikiran itu kosong. Pikiran yang kosong tidak lagi melekat pada apakah dunia itu kosong. Tetapi pikiran yang terdelusi berkeliling menyatakan bahwa ini kosong dan itu tidak kosong. Ini baik dan itu buruk. Akan tetapi, begitu pikiran mencabut kebodohan batin, ia melihat semua itu kosong. Hanya seperti itu. Luangta. Jadi, bagaimana denganmu? Pikiranmu sudah kosong? Terbukalah. Guru sedang membuka jalan bagi muridnya. Guru sedang bertanya kepada muridnya. Guru sedang berbicara secara khusus kepada muridnya. Apakah orang lain mendengarkan itu terserah mereka. Jadi bagaimana? Apakah benar-benar kosong? Pra Ajan Sucat. Benar-benar kosong, Luangta. Luangta. Benar-benar kosong. Ini bagus. Beginilah seharusnya. Cara kami berbicara tentang ini adalah dari pengalaman pribadi, bukan pembicaraan kosong. Pertanyaan ini adalah untuk mengungkapkan hal yang sebenarnya. Jadi, memang kosong. Jika kosong, tidak akan ada keraguan-raguan lagi. Masalah dari semua tumpukan-tumpukan penderitaan ini tidak akan ada lagi. Yang tersisa adalah penderitaan dari kanda-kanda, seperti rasa nyeri, demam, sakit, dan sakit kepala, yang berasal dari tubuh tetapi bukan dari pikiran. Kekosongan itu hanya begitu. Buatlah latihan Anda baik, dan Anda akan menjadi sangat nyaman. Sebenarnya, tidak ada yang kacau di dunia selain dari kilesa-kilesa yang mengganggu pikiran. Ketika Anda mengusir kilesa-kilesa dari hati Anda sampai menjadi benar-benar kosong, tidak akan ada yang mengganggu Anda. Kita lanjutkan dengan subtopik mereka yang tidak lagi dipengaruhi oleh kama baik atau buruk.
Isi subtopik ini adalah sebuah kutipan dari Yang Mulia Ajan Mahabua Nyana Sampano. Mari kita mulai. Punya papa hina puggala adalah mereka yang di dalam hati mereka tidak lagi dipengaruhi oleh kama baik atau buruk, kecuali fakta bahwa mereka harus hidup bersama dengan 5 kanda. Oleh karena itu, mereka harus menyesuaikan diri terhadap perilaku-perilaku masyarakat. Adapun untuk para biku, hal yang diterima adalah mengikuti kode etik dan disiplin yang di dalamnya sendiri merupakan realitas konvensional. Mereka akan terus mempertahankan perilaku itu sampai mereka mencapai parinibbana atau meninggal dunia. Menurut proses alami dari pikiran, ketika kilesa-kilesa dihilangkan sepenuhnya, mereka tidak akan lagi terpengaruh oleh jasa-jasa kebajikan, kama buruk, atau kesalahan-kesalahan yang mengarah kepada pelanggaran aturan-aturan parajika. Para biku akan terus mengikuti disiplin yang telah ditentukan untuk menyesuaikan diri dengan dunia konvensional sampai mereka mencapai parinibbana. Percakapan ini berfokus pada inti dhamma di dalam latihan. Kita tidak dapat menemukannya di dalam kanon-kanon, sehingga kita harus mencari di buku-buku besar atau pikiran-pikiran yang murni dari Sang Buddha dan para siswa arahatnya. Itulah sebabnya saya menyebut seorang arahat sebagai permata teladan. Keterangan dalam bahasa Inggris permata teladan adalah the paragon of diamonds. Kita lanjut. Jika seorang biku telah mencapai 100% kearahatannya, dia tanpa celah dalam hal pelanggaran aturan-aturan parajika. Karena dia telah tiba di pos pemenang, dan di sana tidak perlu mendengarkan gonggongan apapun, kalaupun ada. Sama halnya bahkan dengan masih adanya berlian-berlian dengan kualitas yang terbaik saat ini. Masih ada juga biku-biku yang telah benar-benar merealisasi Maggaphala melalui dedikasi latihan yang serius. Dhamma dari Sang Buddha merupakan lapangan pasar dari Maggaphala Nibbana. Apalagi kalau bukan begitu. Lapangan pasar ini terletak di manapun terdapat Dhamma dari Sang Buddha. Lapangan pasar neraka terletak di mana orang-orang tidak tahu malu, yang dengan keras kepala menolak untuk mempercayai ajaran Dhamma. Mereka memperdebatkan Dhamma, tidak menerima kebenaran, dan dengan demikian, semua orang yang tidak tahu malu itu berakhir di neraka. Yang Mulia Ajan Mahabua Nyana Sampano. Baiklah, kita lanjutkan kembali dengan subtopik materi inti. Selama 9 tahun saya tinggal bersama Luangta di Wat Pa Bantat, saya seperti anggota keluarga baginya. Bertemu satu sama lain setiap hari, pergi untuk pindah patah dan makan bersama. Beliau memperhatikan bahwa saya tidak banyak bersosialisasi dengan yang lainnya, dan beliau takut bahwa saya akan dikucilkan. Oleh karena itu, beliau cukup baik untuk menugaskan hal-hal tertentu untuk saya lakukan. Ketika saya meninggalkan Bantat untuk tinggal di Watian, beberapa orang tidak mengerti mengapa saya tidak pergi untuk menghormati guru saya kapanpun beliau mengunjungi tempat terdekat. Ini telah menjadi cara saya. Sepanjang saya tinggal di Bantat, saya menyendiri dan tidak pernah mengunjungi Luangta di Kutinya. Kami hanya melihat satu sama lain ketika kami berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang sama. Saya cenderung tidak terikat dengan orang lain. Saya hanya berpegang pada Dhamma. Mungkin terlihat seperti saya tidak tahu berterima kasih karena ketika Luangta meninggal, saya tidak memberi hormat atau menghadiri pemakamannya. Kenapa tidak? Karena beliau selalu ada di dalam hati saya, dan saya memberi hormat kepadanya setiap hari. Tidak perlu pergi. Bagi orang luar, mungkin ini tampaknya aneh, tapi sebenarnya tidak. Memiliki guru yang baik adalah sebuah berkah.
Ini karena kita dapat bergantung pada mereka untuk menerima dorongan dan nasihat. Namun, materi inti sebenarnya dari para guru ada di dalam Dhamma, bukan pada orangnya. Kita terdelusi untuk melekat pada mereka. Kita mengambil foto mereka untuk kenang-kenangan dan disembah. Akan tetapi, para guru mengajarkan kita bahwa mereka ada di dalam Dhamma. Sang Buddha berkata, "Dia yang melihat Dhamma, melihatku." Oleh karena itu, tidak ada yang membangun rupang beliau semasa hidupnya. Mereka menekankan Dhamma. Sang Buddha berkata, "Dhamma dan Vinaya, doktrin dan disiplin, akan menjadi gurumu setelah aku pergi. Orang-orang yang melihat Dhamma, melihatku." Oleh karena itu, kita hanya harus mematuhi ajaran Dhamma, karena itulah darah dan daging sebenarnya dari Sang Buddha. Inilah inti sebenarnya dari Luangta dan ajaran-ajarannya. Tubuhnya hanya merupakan selubung luar, seperti pakaian yang menutupi tubuh. Diri sejatinya adalah Dhamma. Pada halaman sebelahnya terdapat sebuah foto dari Pra Ajahn Sucat Abhijato. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya dengan subtopik "Kemana takdir telah membawa saya?" Para Krubajan bagaikan daun-daun yang setahap demi setahap gugur satu persatu. Daun-daun yang baru akan tumbuh untuk menggantikannya. Meskipun bagaimana mereka akan muncul tidak diketahui pada saat itu. Para siswa yang baik biasanya rendah hati dan tidak akan menonjolkan diri demi guru mereka. Mereka tidak akan pernah melangkahi Krubajan mereka. Di dalam buku biografi spiritual dari Yang Mulia Acharya Man, beliau mengatakan bahwa di dalam sebuah penglihatan, beliau melihat para biku junior dan samanera melangkah keluar dari barisan dan menyalip para guru mereka. Yang Mulia Acharya Man menjelaskan bahwa di masa depan, para biku dan samanera akan menonjolkan diri dan bersaing satu sama lain untuk ketenaran dan perhatian. Namun, di dalam silsilah biku-biku meditasi hutan, para biku menghormati Kruba Ajan mereka dan menganggapnya sebagai pemimpin mereka. Selama masa Luangta, karena ada Kruba Ajan lainnya yang lebih senior darinya, dengan demikian, beliau jarang muncul di depan umum. Ketika para Kruba Ajan senior tersebut telah wafat, Luangta kemudian keluar dan mengambil peran pemimpin. Tidak ada guru yang ingin menjadi terkenal, karena itu melelahkan. Lebih baik untuk tetap tidak diketahui. Sedangkan saya tidak terkenal. Saya telah tinggal di sini selama lebih dari 30 tahun dan tidak ada yang tahu apapun tentang saya. Jika Luangta tidak menyebut saya, tidak ada yang akan tahu apa-apa tentang saya. Setiap individu memiliki takdirnya sendiri. Takdir saya adalah untuk menyebarkan Dhamma melalui buku-buku dan publikasi-publikasi. Saya pikir ini bagus. Saya tidak harus berurusan dengan banyak orang. Ketika ceramah Dhamma hari itu selesai juga hari saya. Saya tidak terlibat lebih jauh dengan siapapun. Siapapun yang mengundang saya untuk pergi kemanapun, saya tidak akan menerimanya. Ini membuat orang-orang kesal, yang sebenarnya bagus karena mereka tidak datang kembali. Saya tidak menerima undangan-undangan. Mereka dan teman-teman mereka akan terus memberikan lebih banyak undangan yang harus saya terima. Dan akhirnya saya tidak akan mempunyai waktu untuk memberikan ceramah-ceramah Dhamma. Halaman berikutnya adalah subtopik "Saya tetaplah sama". Saya tidak pernah mengumumkan diri saya ke publik. Orang-orang datang untuk melihat saya. Saya tetaplah sama. Tidak melakukan apa-apa lebih dari sebelumnya. Saat ini, saya puas dengan cara saya. Saya telah memperhatikan bahwa banyak guru yang telah melakukan banyak hal baik untuk lebih banyak orang. Dan terkadang saya berpikir bahwa itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tetapi saya tidak ingin berusaha melakukan hal yang sama.
Saya membiarkan segala sesuatunya bergerak secara alami, dan ketika saatnya tiba, hal itu mungkin terjadi. Lihatlah Luangta. Pada saat saya berada di Wat Pabantat, beliau tidak mengumumkan dirinya, dan orang-orang jarang mengunjunginya. Beliau selalu mengusir orang-orang, memarahi mereka, sehingga mereka takut kepadanya. Orang-orang pergi mengunjungi wihara-wihara di mana Yang Mulia Ajahn Kau, Yang Mulia Ajahn Phan, dan Yang Mulia Ajahn Tate tinggal. Kemudian ketika para guru ini wafat, Luangta menjadi lebih santai dan tidak banyak memarahi orang, sehingga mereka datang kembali untuk memberi hormat kepadanya. Kemudian, beliau juga memberikan ceramah-ceramah dhamma kepada umat awam di Swansangdam. Luangta mulai berfokus pada para biku dan samanera karena mereka merupakan kekuatan religius masa depan dari ajaran Dhamma. Beliau juga melihat bahwa sudah ada beberapa guru yang membantu umat awam. Beliau secara utama menghasilkan publikasi-publikasi Dhamma dan mengajar para biku serta samanera. Hanya praktisi-praktisi meditasi yang dapat bertahan dalam metode pengajarannya yang ketat dan tegas, serta kata-katanya yang keras, yang akan mendapat manfaat dari pengajarannya semasa itu. Namun, setelah itu, beliau berubah. Beliau lebih terbuka dengan kebaikannya terhadap orang-orang dalam jumlah tak terbatas. Di Bantat, beliau biasanya membatasi jumlah biku dan samanera di bawah pengawasannya hingga 20 orang. Tetapi kemudian, beliau menerima 25, 30, 40, atau bahkan 50 di antara mereka. Adapun untuk umat-umat awam, dulu hanya ada 7 atau 8 orang yang membantu di dapur. Namun belakangan, jumlahnya mencapai ratusan. Sulit membayangkan bagaimana mereka dapat mengatasi kondisi yang penuh sesak itu. Sebelumnya, beliau tidak ingin seperti itu. Beliau menginginkan suasana kesendirian. Setiap orang memiliki kuti mereka sendiri. Kemudian, wihara itu penuh dengan kuti-kuti. Ini karena beliau ingin membantu setiap orang. Meskipun suasananya tidak tenang dan tidak begitu cocok untuk meditasi, setidaknya mereka dapat membuat jasa kebajikan, mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma, dan menjaga sila. Saya hentikan sampai di sini video part 15. Untuk subtopik tidak menerima undangan-undangan, saya akan bacakan di video part selanjutnya, video part 16. Video part 16 adalah video part yang terakhir dari pembacaan buku autobiografi Ajahn Sucat Abhijato Beyond Birth ini. Namun, pada video part ke-16 tersebut akan banyak sekali foto-foto karena saya akan memasukkan bab galeri ke dalam video part 16. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang